Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resma Audina dari program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ingin menjelaskan tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau sering disingkat dengan PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu atau sering disingkat dengan PKWT yaitu jenis kontrak kerja yang berlaku dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. Jadi biasanya digunakan oleh perusahaan untuk merekrut karyawan kontrak atau pekerja lepas yang dibutuhkan hanya untuk proyek, musiman, atau tugas yang tidak berlangsung terus-menerus. Berikut adalah ciri-ciri dari PKWT. Yang pertama yaitu berlaku untuk pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu atau tidak bersifat tetap. Yang kedua yaitu harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu tidak boleh memuat masa percobaan, probation jika ada, dianggap batal demi hukum. Yang keempat yaitu maksimal durasi kontrak adalah 5 tahun, termasuk perpanjangan. Dan yang kelima yaitu karyawan PKWT berhak atas gaji, THR, cuti tahunan, dan kompensasi saat kontrak berakhir. Berikut adalah contoh pekerjaan yang cocok untuk PKWT. Yang pertama, ada konstruksi yang memiliki tenggat waktu, pekerjaan musiman seperti panen atau produksi saat musim tertentu, pekerjaan terkait peluncuran produk baru, dan pekerja harian lepas dengan jam kerja tidak tetap. Perbedaan PKWT dan PKWTT. Jadi, PKWT yaitu perjanjian kerja dengan batas waktu tertentu, biasanya digunakan untuk pekerja musiman, proyek atau tugas yang sifatnya sementara. Sedangkan PKWTT yaitu perjanjian kerja tanpa batas waktu, diperuntukkan bagi karyawan tetap yang bekerja secara berkelanjutan. Berikut adalah syarat subjektif dan objektif PKWT. Jadi syarat subjektif untuk PKWT, syarat ini berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian yaitu pekerja dan pengusaha. Yang pertama, kesepakatan dua belah pihak harus ada persetujuan tanpa paksaan, penipuan, atau kehilafan. Yang kedua yaitu kecakapan hukum. Kedua belah pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian, misalnya sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Dan untuk syarat objektif PKWT, syarat ini menyangkut isi dan tujuan dari perjanjian kerja. Yang pertama, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Pekerjaan harus jelas dan sesuai dengan ketentuan PKWT, misalnya proyek, musiman, atau tugas sementara. Dan yang kedua yaitu pekerjaan tidak bertentangan dengan hukum, tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan. Pengertian hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang lahir dari perjanjian kerja, di mana pekerja menyatakan kesediaannya untuk bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memberikan pekerjaan serta membayar upah tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja memiliki 3 unsur utama, yaitu pekerja, ada tugas atau pekerjaan yang jelas, upah imbalan yang diterima pekerja atas pekerjaan tersebut, dan perintah pekerja bekerja di bawah arahan atau instruksi pengusaha. Dan untuk PKWT adalah jenis satu bentuk perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja. Jadi artinya PKWT adalah instrumen hukum yang menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Jadi berikut adalah relevasinya. Yang pertama, PKWT menciptakan hubungan kerja yang syah selama memenuhi syarat hukum tertulis sesuai dengan jenis pekerjaan dan durasi maksimal. Yang kedua, hubungan kerja dalam PKWT bersifat sementara
sesuai dengan jangka waktu atau jenis pekerjaan tertentu. Dan yang ketiga, jika PKWT tidak sesuai ketentuan, misalnya digunakan untuk pekerjaan tetap, maka status hubungan kerja berubah menjadi PKWTT secara otomatis. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban dalam hubungan kerja PKWT diatur dalam kontrak termasuk kompensasi saat kontrak telah berakhir. Berikut adalah contoh dokumen PKWT dan PKWTT. Jadi untuk dokumen PKWT ada di sebelah kiri saya adalah benar saya Resma Audina, karyawan PT tersebut terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 yang bersangkutan telah berhenti pada tanggal 11 Maret 2022 karena telah habis kontrak. Dan untuk contoh PKWTT ada di sebelah kanan saya adalah benar saya Resma Audina diangkat menjadi karyawan tetap terhitung sejak tanggal 20 Juli 2024. Berikut adalah analisis singkat. Jadi untuk keadilannya di sini banyak pekerja kontrak merasa diperlakukan tidak setara dibanding pekerja tetap. Posisi tawar mereka lemah dan seringkali tidak mendapatkan hak penuh seperti pesangon atau jenjang karir. Untuk transparansi, isi kontrak PKWT sering tidak dijelaskan secara rinci kepada pekerja. Minimnya pemahaman dan literasi hukum membuat pekerja tidak tahu haknya sendiri. Dan terakhir, untuk tanggung jawab. Jadi, beberapa perusahaan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang seharusnya bersifat tetap demi efisiensi biaya. Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan pekerja. Jadi untuk kesimpulannya, PKWT adalah bentuk kontrak kerja yang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan pekerjaan yang sifatnya sementara. Sementara proyek atau pekerjaan musiman, PKWT harus memenuhi syarat subjektif, kesepakatan dan kecakapan hukum, dan objektif, jenis pekerjaan sesuai dan syah menurut hukum. Jika tidak, statusnya bisa berubah otomatis menjadi PKWTT atau pekerja tetap. PKWT adalah instrumen hukum yang melahirkan hubungan kerja sementara berdasarkan unsur perintah, upah, dan pekerjaan. Dalam praktiknya, meskipun diatur cukup jelas oleh hukum, pelaksanaan PKWT di Indonesia masih sering menyimpang dari prinsip etika dan hukum bisnis, khususnya dalam hal keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.